Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kelas 4 SDIT Daurah. Sobahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Bertemu kembali dengan Bu Risa dalam pembelajaran tematik 4C subtema 1. Kali ini Bu Risa akan menyampaikan materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sebelum mulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Dan pastikan kalian semua sudah menyiapkan buku tematik 4C-nya ya. Tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup yang memiliki ciri khas dapat membuat makanannya sendiri. Hal ini dapat dilakukan karena tumbuhan memiliki zat hijau daun atau klorofil, sehingga dapat memanfaatkan cahaya matahari untuk membuat makanannya. Kemampuan ini dinamakan fotosintesis. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Yuk kita bahas satu persatu. Simak terus videonya ya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Bentuk akar sebagian besar meruncing pada ujungnya. Bentuk yang runcing memudahkan akar menembus tanah. Akar juga memiliki bagian-bagian utama, yaitu inti akar, rambut akar, dan tudung akar. Inti akar terdiri dari pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh tapis atau floem. Pembuluh kayu atau xilem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Pembuluh tapis atau floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, rambut akar atau yang biasa disebut juga dengan bulu akar berfungsi untuk menembus tanah dan menyerap air dari dalam tanah. Sedangkan tudung akar yang terletak di ujung akar berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. Berdasarkan bentuknya, akar dikelompokkan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Akar serabut merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Akar serabut berukuran relatif kecil. Akar ini biasanya terdapat pada tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Sedangkan akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah,
dan dari akar utama keluar cabang akar. Akar tunggang memiliki satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang dan akar lain yang merupakan percabangan akar utama. Akar ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Fungsi akar antara lain, yang pertama, untuk menyerap air dan zat hara atau mineral. Yang kedua, menunjang berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Dan yang keempat, sebagai alat pernapasan. Berdasarkan fungsinya bagi tumbuhan, akar dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, akar gantung atau akar udara, berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya pada pohon beringin. Yang kedua, akar napas, merupakan akar yang muncul ke permukaan tanah atau lumpur yang berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya pada pohon bakau jenis api-api. Yang ketiga, akar papan atau banir, berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya pada pohon kenari dan pohon randu. Yang keempat, akar tunjang, berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya pada pohon pandan. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang memiliki struktur yang terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat yang terdapat pembuluh kayu dan tapis. Batang dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Pada batang berkayu memiliki tekstur keras dan mengandung kambium. Kambium terdapat di antara pembuluh kayu atau silem dan pembuluh tapis atau floem. Kambium dapat tumbuh ke arah luar dan dalam. Ke arah luar membentuk kulit dan ke dalam membentuk kayu. Sedangkan batang rumput memiliki ruas-ruas dan pada umumnya berongga. Selanjutnya, untuk batang basah memiliki tekstur lunak karena mengandung banyak air serta mudah roboh dan patah. Fungsi batang antara lain, yang pertama sebagai penopang, yang kedua sebagai pengangkut, yang ketiga sebagai penyimpanan cadangan makanan, dan yang keempat sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya, daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang. Bentuk daun umumnya tipis dan berwarna hijau karena mengandung klorofil. Daun memiliki bagian-bagian yang terdiri atas tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Berdasarkan tulang daunnya, daun dibedakan menjadi 4, yaitu menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Yang pertama, tulang daun menyirip.
Contohnya, daun jambu dan daun mangga. Yang kedua, tulang daun menjari. Contohnya, daun pepaya dan daun singkong. Yang ketiga, tulang daun melengkung. Contohnya, daun sirih dan daun eceng gondok. Yang keempat, tulang daun sejajar. Contohnya, daun padi dan daun jagung. Berdasarkan jumlah helai daunnya, daun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal merupakan daun yang memiliki satu helai daun pada tangkainya. Contohnya, daun jeruk, daun mangga, dan daun singkong. Sedangkan daun majemuk merupakan daun yang memiliki jumlah helai daun lebih dari satu pada tangkainya. Contohnya daun kelapa, daun putri malu, dan daun petai Cina. Adapun fungsi daun yaitu yang pertama, tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis terbentuk hasil pembuatan makanan untuk kelangsungan hidup dan cadangan makanan. Yang kedua, tempat berlangsungnya proses pernapasan yang terjadi pada mulut daun atau stomata. Daun mengambil karbon dioksida atau CO2 dan melepaskan oksigen atau O2. Yang ketiga, tempat berlangsungnya proses penguapan. Kelebihan air yang diambil tumbuhan akan dikeluarkan lagi melalui stomata dalam bentuk uap air. Proses ini disebut gutasi. Gutasi terjadi pada malam hari. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang sangat menarik bagi makhluk hidup lainnya. Bunga memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif. Bunga terdiri dari beberapa bagian, yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, tangkai bunga merupakan bagian yang terletak di bawah bunga. Fungsi tangkai bunga adalah sebagai penopang dan penyambung bunga dengan batang. Yang kedua, kelopak bunga merupakan pelindung bunga saat masih kuncup. Bentuk dan warna kelopak bunga seperti daun. Yang ketiga, mahkota bunga merupakan bagian perhiasan bunga. Mahkota memiliki warna-warna yang indah sehingga menarik kupu-kupu dan serangga lain untuk datang. Yang keempat, putik dan benang sari merupakan alat perkembangbiakan bunga. Putik terletak di bagian tengah bunga dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Pada putik terjadi proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Sedangkan benang sari berada di tengah bunga dekat dengan mahkota bunga. Benang sari berperan sebagai alat perkembangbiakan jantan. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Kepala sari menghasilkan serbuk sari yang bersifat ringan sehingga mudah tertiup angin. Berdasarkan kelengkapannya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, bunga lengkap.
merupakan bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga, yaitu putih, benang sari, mahkota, dan kelopak. Yang kedua, bunga tidak lengkap, merupakan bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Sedangkan berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, bunga sempurna, merupakan bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu bunga. Yang kedua, bunga jantan, merupakan bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan jantan atau benang sari saja. Yang ketiga, bunga betina, merupakan bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan betina atau puting saja. Selanjutnya, buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Buah terdiri dari bagian tangkai, kulit, daging buah, dan biji. Bagian yang kita makan disebut daging buah. Berdasarkan pembentukannya, buah dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, buah sejati, merupakan buah yang berasal dari bakal buah seperti mangga, jeruk, dan rambutan. Yang kedua, buah semu, merupakan buah yang bukan berasal dari bakal buah seperti apel, nanas, dan jambu mete. Sedangkan biji merupakan hasil dari pembuahan antara serbuk sari dan putik. Di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Biji akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Berdasarkan keping bijinya, biji dapat dibedakan menjadi 2, yaitu biji berkeping 1 atau monokotil dan biji berkeping 2 atau dikotil. Perbedaan tumbuhan dengan biji berkeping 1 atau monokotil dan berkeping 2 atau dikotil yaitu yang pertama, pada tulang daunnya. Tumbuhan dikotil memiliki tulang daun menyirip atau menjari. Sedangkan tumbuhan monokotil memiliki tulang daun sejajar atau melengkung. Yang kedua, pada batangnya. Tumbuhan dikotil memiliki berkas pengangkut yang tersusun dalam suatu lingkaran dan ada kambium. Sedangkan tumbuhan monokotil memiliki berkas pengangkut yang tersebar dan tidak ada kambium. Yang ketiga, pada bunganya. Tumbuhan dikotil memiliki bagian perhiasan bunga yang terdiri dari 2, 4, 5, atau kelipatannya. Sedangkan tumbuhan monokotil memiliki bagian perhiasan bunga yang hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Yang keempat, pada akarnya. Tumbuhan dikotil memiliki sistem akar tunggang, sedangkan tumbuhan monokotil memiliki sistem akar serabut. Contoh tumbuhan dikotil adalah mangga, kacang tanah, rambutan, jambu, dan jeruk. Sedangkan contoh tumbuhan monokotil adalah jagung, padi, dan kelapa. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bahwa tumbuhan memiliki beberapa bagian.
Setiap bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami lagi materi kali ini, kalian bisa mengerjakan latihan di buku tematik 4C halaman 25 tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jika sudah selesai, kalian bisa kirimkan tugasnya kepada guru kelas kalian masing-masing dengan cara difoto jawabannya dan dikirimkan melalui WhatsApp kepada guru kelas kalian masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak semua, itu tadi yang dapat Bu Risa sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Bu Risa mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.